Bergerak Angkatan 8 dari SD Negeri Kampungan Kidul, Rembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Melia Nur Farida. Beliau adalah guru PABP di SD Negeri Kampungan Kidul. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana kabarnya Bu Meli? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang jenengan lakukan di kelas. Atau sebelumnya saya melakukan supervisi di kelas panjenengan. Adapun tujuan dari dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan jenengan lakukan. Kemudian kenapa kok kita harus melakukan percakapan praobservasi ini? Praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal. Jadi nanti sebelum Ibu melakukan pembelajaran nanti agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke jenengan yang berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan apa? Yaitu berdasarkan pembelajaran yang saya alami. Di sini saya mungkin ada empat peserta didik, yaitu yang pertama mampu menjelaskan makna iman kepada Rasul, yang kedua peserta didik mampu menyebutkan rukun iman, yang ketiga peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara Nabi dan Rasul, dan yang keempat peserta didik mampu menerapkan sikap keteladanan dari Nabi dan Rasul. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin jenengan capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Ya, berkaitan dengan area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Rasul. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan rukun iman. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, yaitu area keterampilan, yaitu peserta didik mampu menerapkan sikap keteladanan dari Nabi dan Rasul. Jadi area yang ingin Ibu capai itu ada dua, ya, pengetahuan dan keterampilan. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya, strateginya, modelnya apa, kemudian metodenya seperti apa. Baik, untuk yang strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok, yaitu dengan membagi kelompok, yaitu model pembelajaran yang model pembelajaran memakai itu number together, yaitu kepala bernomor gitu. Kemudian metodenya yang akan digunakan apa, Bu? Metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode saintifik. Ya, Bu, menggunakan metode saintifik. Jadi nanti ada diskusi kelompok. Ya. Kemudian ada tanya jawab, ada tanya jawab dan itu mengerjakan soal penugasan. Ya. Jadi nanti strategi pembelajaran yang akan jenengan terapkan yaitu pembelajaran kooperatif dengan metode model pembelajaran number together. Kemudian ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan jenengan siapkan? Di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint, kemudian LKPD atau lembar kerja, dan juga memakai laptop LCD. Lalu kira-kira kapan jenengan akan melaksanakan pembelajarannya? Saya akan melaksanakan pada hari Senin, yaitu jam pertama dan jam kedua, yaitu di kelas 4. Jadi nanti minggu depan di kelas 4 jam pertama dan kedua
saya akan datang ke kelas jenengan, kemudian saya akan melaksanakan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas pembelajaran jenengan. Nah, nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita nanti juga akan mengadakan percakapan yang terakhir atau pasca observasi, Ibu. Yaitu nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang jenengan dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Akan mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti dan saya persiapkan mulai dari situ. Oke. Demikian ya Bu, percakapan pra-observasinya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu di kelas pembelajaran panjenengan di kegiatan observasi minggu depan. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli. Sama-sama Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, silakan sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa. Anak-anak tadi sudah sarapan apa belum? Nah, anak-anak harus sarapan terlebih dahulu karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya siap menghadapi pelajaran di sekolah. Ya, harus sarapan, jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang teratur. Nah, sekarang kita berdiri semua, ayo anak-anak berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah penyokongmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila gagah rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsa dulu. Ayo maju, ayo maju, satu, ayo maju. Masih ingat tentang pelajaran yang kemarin sebelumnya, yaitu tentang anak-anak. Ajaran yang baik dalam Islam dan selain Islam, yaitu mengajarkan supaya kita melaksanakan sunatullah, yaitu menghormati dan menghargai
membantu kepada sesama yang berbeda agama ya. Nah anak-anak, pada hari ini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, diperhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Ayo, saya anak-anak, diperhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi tersebut, anak-anak atau peserta didik dapat satu. Ayo saling video tersebut. Coba diperhatikan tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku, bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya,
Untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling menyenangkan, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa Keragaman yang ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan kita, yang telah termaktub dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu kita Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan untuk saling apa? Saling mengenal satu dengan yang lain, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, mempelajari tujuan pembelajaran. Sekarang Bu Meli mau bertanya, siapa yang pernah mengenal seseorang yang berbeda suku? Nah, di mana Mas kenalmu? Di mana? Kenalnya di mana? Mana? Di lapangan tanggamu. Berarti terus kamu di mana Mas kalau berbeda suku? Menghargai yaitu dengan cara bagaimana? Rukun. Terus siapa lagi? Siapa yang pernah mengenal seseorang dengan berbeda agama? Ayo kemana? Mbak, kemana Mbak? Di sekolah. Terus kamu bagaimana? Saling menghargai. Terus kemudian bagaimana kalau kita mengetahui atau mengenal dengan orang yang berbeda agama dengan saling menghormati, menghargai. Terus perasaanmu bagaimana? Benci apa? Senang. Senang dengan orang yang berbeda agama. Nah, kita
menjadi rukun dan damai. Sekarang kita akan berdiskusi, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran number head together, yaitu kepala bernomor. Nah, anak-anak dari setiap kelompok mengambil satu model tersebut, satu media tersebut ini. Ayo diambil satu, kelompok itu satu. Ayo satu, perwakilan saja, jangan kelompok. Terus ayo satu saja. Dari mana satu? Setelah kalian mengambil kepala atau mahkota bernomor itu, silakan yang angka 1 bergabung dengan angka 1, angka 2 bergabung dengan angka 2, angka 3 bergabung dengan angka 3, dan angka 4 bergabung dengan angka 4, dan angka 5 bergabung dengan angka 5. Silakan. Ayo. Ayo kasih. Ayo Bu Guru kasih waktu 2 menit. Cepat. Ayo. Bu Guru kasih waktu 2 menit. Baik, kakak ini enggak apa-apa bawa buku saja. Ya, ayo. 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5. Silakan membuat kelompok. Siapa ketua kelasnya dibuat sendiri ya. Ayo silakan buat kelompoknya. Saya 2 menit. 1, 2, 3. Kelompok, masing-masing kelompok mengambil pertanyaan diskusi. Dari kelompok 1, mana kelompok 1? Silahkan ketuanya maju. Kelompok 2 dilanjut. Kelompok 3. Berdiskusi bersama teman satu kelompok. Silakan. Yuk, Bu Meli kasih waktu 7 menit. Itu apa? Pelajaran apa saja? Budaya, agama, bahasa. Sekarang ini berarti angka 1 jawabannya apa?
Kelompok 5 tepuk tangan. Ayo yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana sikap kamu? Nah, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Coba dijawab, diberi tanggapan dari kelompok 2. Betul? Sesuai dengan jawabannya? Betul? Ya, betul. Tidak saling menghargai dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Terima kasih dari kelompok 5. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini kan peragama yang ada di Indonesia. Sebutkan pada Peragaman agama, peragaman bahasa, peragaman Agama apa lagi? Ayo, siapa? Apa? Keragaman apa? Keragaman apa, ayo? Mbak, apa? Budaya. Terus apa lagi? Bahasa. Bahasa. Ya, bahasa. Warna kulit. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bagaimana caranya menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan antara sesama. Ayo, kelompok kelompok 1 menanggapi. Kelompok 1. Apa? Gimana tadi? Betul apa enggak? Ada yang mau menambahi lagi? Enggak ada. Ya, anak-anak, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Tidak saling berpecah belah. Tidak saling berpecah belah. Tidak saling apa lagi, Cak? Bermusuhan. Tidak membeda-bedakan warna kulit, warna rambut. Nah, kita itu semua ciptaan Allah yang memiliki keragaman, dan itu sunatullah yang telah termaktub dalam Quran. Apa, Cak? Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat 13 yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Nah, paham anak-anak? Ayo, hasil diskusinya dikumpulkan. Ketua kelasnya masuk untuk mengumpulkannya. Ayo. Dari kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo, kelompok 5 kita.
Sudah dapat kertas semua? Silakan itu dikerjakan. Pahami perintahnya. Tingkarilah huruf B jika pernyataan benar dan S apabila pernyataan salah. Kemudian paparkan atau berilah alasanmu. Nanti dijawab jawabannya saja langsung benar atau salah ya, ditulis benar atau salah, terus kemudian dikasih alasannya apa ya, silakan. Benar kalau tulis ya, satu benar. Terus alasannya. Yang nomor 3 baca Almi. Ya. Nomor 2 saya yang belum. Sudah selesai, silakan dikumpulkan di mejanya kembali. Dan selesai bacanya langsung dikumpulkan. Itu apa? Mahkotanya dikembalikan di belakang masing-masing sesuai dengan urutan 1 sampai 5. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, bagaimana perasaan kalian? Sudah paham tentang saling menghargai dan menghormati antar beragama? Kita tidak boleh apa itu? Membeda-bedakan. Terus apa lagi? Menghargai agama yang satu dengan yang lain. Bagaimana caranya menghargai? Tadi ya, tidak membuat keributan ketika orang yang berbeda agama menjalankan ibadah. Kemudian kita harus tetap bersatu, tetap menjaga kerukunan antar agama, karena semua itu adalah keragaman yang sebagai sunatullah yang telah ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, itu anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya, dengan adanya keragaman atau sunatullah, kita akan menjadi hidup damai, rukun, tidak bermusuhan antara yang satu, antara suku ras dan antara suku yang satu dengan yang lain, tidak saling bertengkar, tidak saling berselisih antara agama yang satu dengan yang lain, saling melengkapi, tidak boleh bermusuhan. Jangan dekat saya, agamanya beda-beda. Kita jadi kesimpulannya kita harus tetap hidup rukun dan damai, ya, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, tidak saling mengejek. Anak-anak ya. Dan kemudian pelajaran
berikutnya, anak-anak supaya belajar di rumah. Tugasnya belajar di rumah karena sebentar lagi sudah akan mid semester, penilaian tengah semester. Anak-anak supaya belajar di rumah, ya. Jadi pelajaran bab 1 sampai bab 3 indahnya keragaman, ya, itu dipelajari, itu tugas kamu di rumah. Nah anak-anak, pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan, Bu Meli minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ketua kelasnya memimpin doa sebelum makan. Yuk, silakan. Silakan anak-anak istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Naima Nikmat, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kapuan Kidul, Kabupaten Rembang. Kali ini saya masih bersama dengan Ibu Melia Nur Farida, guru PABP SD Negeri Kapuan Kidul, yang kemarin telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan juga bersama Bapak Amri Diano Sumandianika, pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Meli. Assalamualaikum Pak Amri. Jadi hari ini saya akan melaksanakan percakapan observasi dengan Bu Meli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian saya sudah melakukan observasi di kelas panjenengan. Nah, sekarang kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Oke, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah jenengan laksanakan di kelas. Ya. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan jenengan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilaksanakan? Saya itu Bu, mungkin belum terbiasa, jadi ada grogi begitu. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Karena belum terbiasa saja ya. Alhamdulillah sudah berjalan baik. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang telah dengan laksanakan dalam pembelajaran di kelas itu apa saja? Untuk tahapan, saya pertama membuat kerangka pembelajaran, dan untuk pengembangan areanya saya menggunakan pengembangan area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengembangan area pengetahuan itu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Rasulullah. Yang kedua, menyebutkan rukun-rukun iman, dan yang ketiga, menganalisis perbedaan antara nabi dan para rasul. Yang kemudian untuk pengembangan area pengembangan keterampilan itu peserta didik mampu menerapkan sikap keteladanan nabi dan para rasul. Jadi ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut jenengan sejauh mana area pengembangan yang sudah jenengan sampaikan tadi itu apakah
sudah berhasil dilakukan? Alhamdulillah sudah dilaksanakan, tapi masih ada kekurangan. Tidak apa-apa nih. Mungkin bisa diceritakan Bu, kekurangannya seperti apa? Kekurangannya itu peserta didik masih belum terlibat dalam kegiatan pembelajaran, dan itu juga dialami oleh guru-guru yang lainnya. Mungkin dalam kegiatan apa? Mungkin diskusi mungkin? Iya, diantaranya diskusi. Nah, kira-kira mengapa anak-anak itu kurang aktif dalam kegiatan diskusinya itu? Karena dia itu tentang gaya pembelajarannya yang belum teridentifikasi ya. Berarti kemarin jenengan untuk diskusinya kelompoknya itu baru sesuai dengan kesiapan kesiapan dari gaya belajarnya. Oke. Baik, kira-kira rencana ke depan akan seperti apa Bu? Untuk rencana ke depan mungkin akan saya menggunakan gaya belajar yang visual, pengelompokan, yaitu membentuk anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti ada kelompok yang memakai menggunakan gaya visual, auditory, dan kinestetik. Oh gitu. Baik, itu rencana ke depan ya. Nah mungkin untuk tepatnya kira-kira kapan Bu jenengan akan melaksanakan? Kalau waktunya belum saya tentukan Bu, tapi insya Allah segera saya laksanakan minggu depan. Terima kasih Bu Meli atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian selanjutnya saya nyuwun ke Pak Amri untuk bisa memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan jalannya percakapan para observasi yang saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Nerul atas waktunya yang sudah diberikan. Tadi saya sudah mengamati bahwa seluruh itu sudah luar biasa ya. Apalagi Ibu Meli sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa di kelasnya. Tadi suatu proses pasca observasi dengan Ibu Nailun sudah menanyakan sudah sesuai dengan alur peta. Kemudian sudah menanyakan tujuannya, yaitu pengembangan area pengembangan yang tidak dicapai. Juga tadi di pertanyaan itu sudah baik sekali, di mana area pengembangannya tadi kalau saya tidak salah dengar itu terkait di dalam pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, kemudian untuk identifikasinya juga sudah ada tadi. Untuk identifikasi dari Ibu Nailun melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Meli itu tadi juga sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah, kemudian apa yang akan Ibu lakukan, permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa. Itu semuanya sudah sangat baik. Dalam melakukan coaching ini sudah baik sekali, sudah sesuai dengan alur peta untuk Ibu Nailun. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk Ibu Nailun terkait pasca observasi ini. Terima kasih Pak Amri.